part 2 teman-teman. Untuk openingnya ikut yang part 1 aja ya. Tadi ini saya lanjutkan. Kan tadi terpotong ya sampai gimana tadi? Cara mudah untuk merubah orang lain seperti apa yang kita inginkan. Yang opening panjang kali lebar yang di video 1 mungkin bisa jadi nanti kalau teman-teman ketemunya ini di YouTube pasti akan saya gabung jadi satu judul gitu ya. Kalau nanti teman-teman menemukan ini di TikTok pasti ada part 1 dan ini adalah part 2-nya. Part 2 tentang monolog saya tadi, betapa mudahnya kita merubah orang lain, bahwa itu bukan sihir, bukan magic, bukan guna-guna atau apa, bukan ya. To the point aja. Satu hal tadi yang sudah saya alami sendiri berdasarkan pengalaman saya pribadi, itu berawal kan saya menemukan gini, biar nggak muter-muter, tapi saya ini loh excited, seneng banget view-nya ini. Dan di video awal tadi kok penampakannya view-nya tadi ini padahal sebenarnya merah hati, tapi di situ kok jadi merah. Udah wis nggak penting. Nah, jadi teman-teman, tadi saya sempat sih bikin part 2 ini, tapi nggak tahu karena overload penyimpanan di HP saya ini, overloadnya itu bener-bener nggak bisa toleril, tidak bisa ditoleransi lagi. Makanya langsung begitu dia set langsung hilang. Jadi saya harus mulai recordnya dari awal untuk part 2 ini. Saya sampai lupa tadi, padahal udah bagus banget, udah jelaskan banyak, hampir ke menit ke 9, tapi karena ya belum diizinkan, maka saya ulang untuk part 2-nya. Oke ya teman-teman ya. Di part 1 tadi kan saya udah berbicara panjang lebar gimana sih cara merubah orang lain dengan bukan magic, dengan bukan guna-guna, dengan bukan mantra atau lain sebagainya, melainkan dari diri kita sendiri. Bener, ini it's amazing banget. Nah, silakan teman-teman coba, bahwa kalau kita mau merubah orang lain itu adalah diri kita terlebih dahulu yang harus kita rubah gitu. Yang selama ini saya keluhkan ya toh di konten-konten saya sebelumnya yang saya sharingkan itu lebih ke perjalanan rumah tangga sih ya. Jadi apa yang saya alami, apa yang saya pelajari itu selalu saya sharingkan, yang dimana nanti supaya ketika siapapun teman-teman yang menemukan konten ini sehingga relate, ini saya mau ngasih tahu ada loh cara-cara baik untuk kita bisa merubah hidup kita, untuk bisa kita menuju dari fase yang kurang baik dalam kehidupan kita menuju ke skenario hidup yang lebih baik. Ya itu tadi kuncinya hanya satu, kita dulu yang akan berubah, yang harus merubah diri kita, maka secara otomatis di sekeliling kita itu nanti akan berubah dengan sendirinya. Kayak tadi siang sih, saya tuh ada kaget tuh, pasangan hidup ya, suami saya itu kok telepon. Biasanya akhir-akhir ini beliau sangat pengertian, biasanya kan marah-marah gini, gak mau pengertian sama sekali. Tak hitung udah 3 hari itu beliau pengertian, ketika kamu sedang di mana, ngapain, itu pengertian banget. Oh iya, cuma gitu. Kalau biasanya kan muara, masuk jamnya ini gini. Padahal itu udah tak suruh kalau telepon itu video call aja biar tahu saya di mana ngapain. Tapi beliau bersikeras gak mau, alasannya gak punya paket internet lah, gini lah. Tapi menyalahkan gitu loh. Dan saya heran ketika kemana loh, kok pengertian ya, besoknya lagi kok begini lagi ya, besoknya lagi kok pengertian lagi ya. Dan sehari ini itu yang tidak saya sangka-sangka itu keluar kata-kata yang selama ini bener-bener gak pernah saya dengarkan gitu loh. Bijak banget ketika saya sharing, aku ngalamin gini, ojo diganggu gini. Nah beliau itu langsung ngasih kata-kata yang bikin saya bisa cooling down, bisa kayak stay cool gitu loh. Stay coolnya saya heran loh, kok setenang ini nasihatnya, kok masuk ya, kok bikin aku tenang ya gitu loh. Makanya saya nggak percaya sampai detik ini apa beliau itu salah makan tadi pas sahur atau kerasukan, sampai bilang gitu. Dalam benak saya sampai sekarang belum kerasa. Ini beliau nggak ada. Jadi kalau nanti saya bikin konten kayak gini, beliau tahu pasti GR-nya luar biasa. Makanya saya bikin dan
dan belum tentu juga beliau lihat konten-konten saya sih, karena kita dari segi apapun berbeda memang. Nah itu sih ya teman-teman. Pokoknya intinya yang saya lakukan itu adalah merubah diri kita dulu tanpa ngomel-ngomel, tanpa nyuruh kamu seperti ini, kamu begini, oh gini, nggak usah gitu. Jadi ketika saya menginginkan apa yang beliau lakukan itu seperti apa yang aku inginkan, maka aku dulu aja yang berubah. Itu yang saya kerjakan. Dari mana ilmu ini? Dari Bapak Ahmad Faiz Zainuddin. Nah, berawal saya ikut kelas itu kan di Abundance Revolution bersama TVB toh. Yang muasalnya saya menemukan channelnya Mas Hendra Ngajiroso itu. Nah, dari situ saya ketemu figur yang lain yang mendukung apa yang mau saya pelajari. Contohnya ketemu Mbak Amanda, beliau adalah praktisi atau expertnya itu tentang hening, tentang meditasi. Maka saya harus mendalami ilmu yang diajarkan oleh TVB itu tentang, kan TVB itu ngajarkannya luas banget teman-teman. Nah makanya dari sini saya menemukan figur-figur otoritas yang lain tentang ilmu vibrasi. Makanya saya itu cenderung menyimak beliau Bapak Arif RH. Kemudian tentang ilmu tasawuf, saya cenderung menyimak beliau ini Bapak Ahmad Faiz Zainuddin serta Gus Chandra Malik yang sering podcast di channelnya Abu Marlo. Nah itu teman-teman. Kemudian ada lagi Ko Irwan Hiro. Ya, jadi pada intinya, satu lagi Gus Haji Muhammad Iqdam Khalid. Apunten. Bukan maksud saya suul adab ya Gus ya. Jadi ketika Gus Iqdam itu ngasih nasihat, itu kenapa kok kadang-kadang saya ngentak ayat apa, itu sebenarnya ngena banget ke saya. Tapi saya nggak mau mengakui, dan sebenarnya saya mendapatkan hikmah besarnya dari penjenengan. Mendapatkan berkahnya iya, nasihatnya oke, ketika dilaksanakan powerful. Nah, jadi dari kesemua figur ini tadi yang saya sebutkan, figur otoritas. Tambah satu lagi yang akhir-akhir ini lagi hits ya, beliau Kak Hairoma. Kak Hairoma ini expert di bidang ini LOA, Law of Attraction, sama journaling ya. Jadi apa yang beliau ini, kan beliau ahli di bidangnya masing-masing gitu ya. Itu bukan saling menjelek-jelekan pengetahuannya, ilmunya, keahliannya, enggak gitu. Justru saling melengkapi. Dan itu relate. Ketika TVB bilang di Abundance Revolution 369, saya kebetulan alumni batch 7. Nah, beliau bilang itu adalah salah satunya yaitu sending love. Maka Bapak Ahmad Faiz Zainuddin menyebutnya itu adalah tawasul. Kalau Gus Chandra Malik itu mengistilahkan dengan hadiah Fatihah. Kalau tawasul itu kan cenderung ke para alim ulama, kepada anbiya mursalin, malaikat muqarrabin, bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian li ridho ta'ala li syafaati Rasulillah, itu kan tawasul ya. Ketika Gus Chandra Malik menyebutnya itu adalah hadiah Fatihah kepada seseorang, kepada anak kita, suami kita, ayah ibu kita, saudara kita yang masih berada di dunia ini. Beda lagi kirim Fatihah, doa Fatihah kepada beliau-beliau yang sudah berpulang ke rahmatullah, sudah meninggal, itu kirim dongo jenenge. Tetap aja Al-Fatihah, sending love dalam ilmu Abundance Revolution. Jadi gitu ya teman-teman, jangan sampai teman-teman itu bingung, apalagi sampai membanding-bandingkan para expert, kalau boleh sih mereka semua disebut ulama, boleh, karena ulama itu adalah seseorang yang ahli dalam bidang ilmu tertentu, itu namanya ulama gitu loh. Tapi kan cenderung ulama itu dipakai pada istilah di agama Islam. Jadi kan kenapa TVB bilangnya itu sending love, karena di kelas Abundance Revolution itu nggak hanya seorang muslimah saja, ada teman-teman kita yang dari Nasrani, dari Hindu, dari Buddha dan lain sebagainya. Nah kalau kita mengerucut ke agama Islam, ya itu tadi disebut dengan tawasul. Maka ketika saya bilang betapa mudahnya mengubah orang lain, salah satunya dengan dihadiahi Fatihah itu tadi, yang Bapak Ahmad Faiz Zainuddin ajarkan untuk selalu ya mengirim Al-Fatihah, kayak tenaga dalamnya para nabi kalau beliau bilang. Ini kok udah habis ya? Apa kemungkinan ada Fatihah ya? Fatihah?
Oke, Pak.